Kita harus mengakui kalau progres timnas Indonesia saat ini semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apalagi komposisi para pemain yang dimiliki oleh skuad Garuda saat ini, di mana mayoritas pemain bermain di Eropa yang membuat permainan semakin enak untuk dilihat, dan membuat lawan tanding kita pada ronde ketiga nanti semakin ketar-ketir oleh gaya permainan yang disajikan oleh Coach Shin. Perkembangan timnas Indonesia saat ini tidak lepas dari sorotan dari berbagai media luar. Salah satu media yang paling sering menyoroti timnas Indonesia saat ini adalah media dari negeri tirai bambu yaitu Tiongkok, di mana Cina nanti menjadi salah satu lawan kita pada ronde 3 nanti, makanya media mereka seringkali menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Pernyataan dari media Cina baru-baru ini menyebut bahwa timnas Indonesia akan mudah dikalahkan jika tidak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Dalam artikel tersebut, mereka menyoroti bahwa kekuatan timnas kita sangat bergantung pada kehadiran para pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Mereka juga menyoroti bahwa tanpa para pemain naturalisasi, skuad Garuda akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Hal ini tentu menjadi topik yang cukup panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi lain, proses naturalisasi pemain di Indonesia bukanlah hal baru. Banyak negara yang melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Sebagai contoh, negara dengan pemain top seperti Portugal yang menaturalisasi bek terkuat mereka yaitu Pepe pada tahun 2007 silam. Dan negara yang memenangkan Piala Dunia pada tahun 2018 yaitu Prancis juga melakukan naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Dalam beberapa wawancara, Coach Shin telah mengungkapkan bahwa naturalisasi adalah salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menaturalisasi pemain, terlebih lagi pemain yang dinaturalisasi mempunyai darah Indonesia. Media Tiongkok juga memberikan sindiran tajam dengan menyebut timnas Indonesia sebagai Belanda versi Asia. Hal ini merujuk pada banyaknya pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda atau memiliki keturunan Indonesia Belanda di skuad Garuda. Pernyataan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari para fans. Ada yang merasa bangga karena pemain keturunan ini mampu memberikan dampak positif bagi timnas, tapi ada juga yang merasa khawatir dengan kurangnya kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang. Ya kita semua tahu siapa yang kontra terhadap naturalisasi ini, sebut saja Bung Handuk. Balik lagi ke media Cina tadi, salah satu pemain gelandang timnas Tom Haye memberikan respon. Tom Haye menyampaikan bahwa timnas Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat siap. Menurutnya, meski Bahrain dan Cina adalah tim kuat, Indonesia tidak akan gentar. Haye menekankan pentingnya fokus dan semangat juang dari seluruh pemain. Ia juga percaya bahwa dengan strategi yang tepat, timnas Indonesia bisa mengejutkan banyak pihak di babak ketiga ini. Tom Haye juga menambahkan bahwa dirinya dan rekan-rekan setim akan memberikan segalanya di lapangan. Mereka telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, mempelajari gaya permainan lawan, dan siap untuk memberikan penampilan terbaik demi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi analisis, pertandingan melawan Bahrain dan Cina memang akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Namun, dengan keberadaan pemain-pemain naturalisasi seperti Tom Haye, dan ada lagi 2 pemain yang akan bergabung sebentar lagi untuk dinaturalisasi, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif sangat terbuka. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kita melihat bahwa Indonesia mampu bermain dengan disiplin dan taktik yang baik. Jika Indonesia bisa mempertahankan konsistensi ini, serta memanfaatkan kelemahan dari Bahrain dan Cina, bukan tidak mungkin kita bisa lolos setidaknya ke ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia. Walaupun Cina memilih sebuah stadion yang jauh dari kota besar untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, PSSI sudah menyiapkan strategi untuk masalah tersebut dengan menyewa 1 pesawat bagi timnas Indonesia. Stadion ini terletak di lokasi yang mungkin tidak terlalu familiar bagi para pemain dan staf timnas kita yang harus terbang selama 30 jam untuk sampai ke sana. Keputusan ini jelas bukan tanpa alasan, karena mereka berharap bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan kondisi yang mungkin kurang ideal bagi lawan. Menanggapi keputusan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam. Dalam sebuah pernyataan,
Erik dengan tegas mengatakan bahwa timnas Indonesia akan siap menghadapi apapun yang disiapkan oleh Cina. Bahkan, dengan nada bercanda namun serius, Erik menyatakan bahwa Indonesia siap mengerjai balik Cina. Pertandingan melawan Cina di Stadion Xiangdo yang jauh ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Namun, dengan persiapan yang matang, strategi yang jitu, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, kita yakin skuad Garuda bisa tampil maksimal dan memberikan kejutan. Tidak ada yang tidak mungkin oleh Coach Shin. Itulah update seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia.